Assalamualaikum sahabat amal bunda semuanya. Bertemu lagi dengan saya Titin Kartiani di sini untuk 30 menit ke depan kita akan bincang-bincang kesehatan bersama teman saya yang ada di samping. Masya Allah, beliau ini adalah seorang dokter, namanya Dr. Siti Anissa Fatmawati. Oh, mohon maaf. Baik, gimana kabarnya dokter? Alhamdulillah sehat. Mbak Titin Sehat. gimana? Baik. Alhamdulillah sehat. Gimana kesibukannya selama puasa ini? Lumayan sih, nggak ada yang berubah sebenarnya. Oh ya, masih aktif Sekarang di rumah sakit di tetap rumah ya. sakit. Di rumah sakit mana dok? Kalau boleh tahu? Kebetulan sekarang saya di Rumah Sakit Islam Fatimah. Oh, di rumah sakit Islam Iya, Fatimah. di situ aja sih. Ini lagi meluangkan waktu untuk amal bunda. Iya, kebetulan Terima juga. kasih. Baik dokter, hari ini kita akan bincang-bincang nih dok tentang detoksifikasi tubuh saat kita puasa. Mungkin nanti dokter bisa menjelaskan seperti apa sih pada saat puasa ini kok bisa tubuh kita itu didetok gitu. Bisa dijelaskan dok? Dari mana dulu nih? Ya, mungkin dari pengertian definisi untuk detoksifikasi itu apa ya gitu. Iya. Mungkin sahabat-sahabat bunda yang ada di sana itu banyak yang belum mengetahui gitu. Ya. Sebenarnya kalau kita ngomongin soal detox itu luas banget ya. Maksudnya secara umum kan kalau kita lihat detoksifikasi itu dari kata toksin ya. Toksin itu artinya racun. D itu artinya berarti kita coba netralisir racun yang ada gitu. Ketika kita ngomongin detoksifikasi dalam tubuh berarti itu satu proses di mana tubuh itu mencoba untuk mengeluarkan atau menetralkan tubuh dari toksin-toksin yang ada gitu. Nah kebetulan karena ini kita temanya adalah tentang Ramadan, jadi kira-kira ada nggak sih gitu fungsinya puasa itu kaitannya untuk bisa detoks racun-racun yang ada dalam tubuh kita gitu. Kalau dari saya sebenarnya lepas dari apakah kita puasa atau enggak, badan itu punya mekanisme sendiri gitu untuk detox gitu. Detox artinya apa ya? Menetralisir racun-racun yang kebetulan mungkin lolos masuk ke dalam tubuh, atau memang dia ada proses infeksi kah, atau makanan yang terkontaminasi yang sifatnya dia nggak baik gitu ya. Nggak baik dalam hal ini ya kita bisa artikan sebagai toksin itu tadi, toksin termasuk kalau misalnya ada infeksi yang tadi saya bilang mungkin bakteri, virus, jamur, semuanya masuk ke dalam kategori toksin gitu. Salah satunya kalau kita ngomongin tentang proses detoksifikasi dari metabolisme kita sendiri, mungkin yang paling populer organnya adalah liver, hati. Hati. Jadi hati itu liver ya kita bilang, maksudnya di situ satu organ di mana memang fungsinya adalah salah satu fungsi utamanya untuk netralisir racun gitu. Ketika ada proses infeksi, ada zat-zat yang tidak diharapkan masuk ke dalam tubuh, nanti proses penguraiannya akan terjadi di situ. Oh gitu. Itu dalam kondisi normal ya, satu. Yang kedua, selain itu kita punya mekanisme sendiri. Contohnya kayak kita buang air besar, kita buang air kecil, kita keluar keringat. Itu adalah satu proses di mana badan berusaha untuk mengeluarkan zat-zat yang memang sudah tidak diperlukan. Oh, berarti itu satu bentuk detoksifikasinya gitu, salah satunya seperti itu ya. Sebenarnya itu maksudnya ketika tetap itu ditahan dalam tubuh, itulah yang akan jadi racun buat badan kita. Oh gitu. Perbedaannya kalau dengan hari-hari biasa itu apa dok? Kalau misalkan detoksifikasi pada saat kita nggak puasa dengan yang kita puasa, karena kalau kita puasa kan berarti kita itu membatasi makannya gitu ya, jam makannya itu berkurang banyak gitu kan, mulai dari yang tadinya misalkan pagi, siang, malam gitu, ini cuma pagi sama malam kayak gitu. Iya, jadi tadi kita udah bahas tentang basicnya ya, basicnya bahwa sebenarnya tubuh kita itu punya mekanisme sendiri. Nah, puasa itu bisa dibilang sebagai supportingnya. Oh gitu. Kita sudah punya dasar, kita sudah punya metabolisme normal yang dia berjalan setiap hari. Ketika kita puasa, fungsi itu akan lebih dipush untuk bisa maksimal. Oh gitu. Gitu. Oke. Berarti untuk manfaat puasa sendiri itu, alhamdulillah banyak ya. Banyak. Bisa untuk mengobati beberapa penyakit ya ini. Bisa gitu ya? sih. Kalau kita bilang bisa banget. Jadi
satu ya dari detox, balik lagi ke detox tadi ya. Jadi memang intinya adalah bagaimana toksin itu bisa keluar dari dalam tubuh kita dan tidak menyebabkan gangguan, entah itu penyakit, entah itu kelebihan zat atau kekurangan segala macam. Nah, nyambung sama yang tadi, ketika kita harusnya yang keluar tapi tidak dikeluarkan, dia kan jadi racun ya, balik lagi jadi racun. Nah, puasa dia mendukung sistem itu untuk bekerja lebih maksimal. Oh gitu. Nah, kalau tadi Mbak Titi nanya ya, kira-kira puasa itu bisa nggak manfaatnya, satu apa manfaatnya, kedua dia bisa nggak mencegah penyakit-penyakit tertentu gitu kan? Betul. Nah, untuk manfaatnya dulu deh, yang paling biasa kita cewek ya, maksudnya berat badan tuh kan sesuatu yang krusial. Krusial banget tuh kita ngomong. Ada ininya juga ya bagi yang ibu-ibu nih, terutama kayak saya gitu, pingin menurunkan berat badan gitu. Kalau saya ibu-ibu, mbak juga begitu. Gitu ya, jadi itu bisa sedikit membantu ya. Kalau kita bener, harusnya membantu harusnya gitu. Karena prinsipnya ketika berat badan itu kan kalori masuk sama keluar harus defisit ya. Betul. Gitu, dia akan menyebabkan penurunan berat badan. Kenapa? Satu dulu yang bikin seneng deh, puasa berat badannya turun gitu. Jadi kita lebih, wah nanti abis puasa langsung dong lebaran gitu. Harapannya, amin. Nah, itu kenapa bisa terjadi begitu? Simple sih, karena kita makannya lebih sedikit, otomatis jumlah kalori yang masuk sedikit, sementara kebutuhan basic kita itu tetap jalan, akhirnya kalorinya defisit, yang keluar lebih banyak daripada yang masuk. Nah, sebenarnya komponen utama dari tubuh kita yang dipakai untuk energi itu kan pertama glukosa. Nah, glukosa itu kan kayak instan ya, begitu masuk dipakai langsung jadi energi gitu. Tapi ketika kita puasa, berapa jam nih Mbak berarti? 8 ya? 8, ini oke lah, anggap katakan 8 jam ya, katakan 8 jam mungkin sampai 12 jam. Kalau masing-masing daerah kan beda-beda ya, negara ada yang 12 jam, bahkan ada yang sehari semalam gitu. Iya, jadi katakan misalnya 8 sampai 12 jam lah, kita nggak ada asupan sama sekali, otomatis stop di situ. Nggak ada bahan baku yang langsung siap pakai gitu. Oh gitu. Akhirnya dipakailah cadangan energi kita yang kedua, ada namanya glikogen. Glikogen itu dia cadangan glukosa, ketika di dalam tubuh kelebihan dia disimpan, begitu sewaktu-waktu butuh dia dipecah untuk jadi energi. Oh gitu. Nah, yang ketiga ada namanya lemak. Lemak itu simpanan di mana energi yang kalau glikogennya sudah habis barulah dipecah untuk jadi sumber energi yang ketiga. Nah, ketika kita puasa, energi kan butuh terus kan, jalan terus. Nah, salah satunya dengan memanfaatkan glikogen, selanjutnya lemak dipecah sebagai sumber energi, itu otomatis kan yaitu tadi lemaknya di badan juga bisa berkurang harapannya. Terus asupan yang dari luar juga kan kalorinya sudah defisit dari awal, otomatis akan turun berat badannya gitu. Nah, nih menyambung tadi nih Dok, yang tadi kan ada glukosa gitu ya. Nah, ini kalau pada penderita diabetes mellitus gitu ya, yang penyakit gula, ini gimana caranya biar dia masih bisa berpuasa dengan aman? Oke, jadi kalau kita ngomongin pasien diabetes di sini mungkin yang paling familiar itu tipe 2 ya, mungkin kalau teman-teman mungkin taunya cuma sakit gula, sebenarnya sakit gula itu ada banyak tipenya, ada beberapa bukan banyak sebenarnya. Nah, yang paling sering terjadi di masyarakat itu ya tipe 2 itu yang muncul ketika sudah usia produktif 30-40 tahun, akibat insulinnya sudah resisten kayak gitu. Nah, tadi Mbak Titin tanyakan gimana sih kalau orang diabetes biar puasanya tetap aman gitu ya? Betul. Nah, biar puasanya tetap aman ya prinsipnya adalah tetap jaga asupan kalori, dalam hal ini adalah glukosanya jangan sampai terlalu tiba-tiba naik, tiba-tiba turun gitu. Nah, padahal kan kalau dalam hal ini pasien diabetes dia harus minum obat rutin ya. Betul. Minum obat rutin nanti disesuaikan dengan jam puasanya dia. Artinya jam makannya juga harus menyesuaikan. Untuk makannya itu gimana Dok? Pada saat sahur apa yang harus dia cukupi gitu biar dia nggak terjadi hipoglikemi? Betul, hipoglikemi gitu. Nah, ya. gimana cara pengaturan pola makannya atau mungkin gizinya ya? Gitu. Sebelumnya buat teman-teman yang nyimak mungkin roaming hipoglikemik itu apa ya? Jelasin dulu, hipoglikemik itu adalah kondisi di mana glukosa atau kadar gula darah kita di bawah normal. Jadi pasien orang yang mengalami hipoglikemik
biasanya dia cenderung akan lemes banget, gemeteran, keringat dingin, dan itu juga satu kondisi kegawatan sebenarnya. Nah, gimana biar nggak begitu? Kalau dari yang saya tahu, kita bagi tetap jadi 3 kali jam makan, cuma menyesuaikan jamnya gitu. Iya, cuma ya tetap tidak dengan porsi yang terus karena udah puasa sehari, jadi makannya kayak balas dendam gitu, nggak boleh. Berarti nanti pada saat berbuka apa dulu nih yang perlu yang masuk dimakan gitu kan? Ada nggak tahapan-tahapannya? Apakah boleh langsung minum teh manis misalkan, atau air putih dulu gitu? Satu hal yang perlu diingat untuk pasien diabetes, lepas dari kita sedang kondisi puasa atau tidak, asupan gula itu harus banget lebih rendah daripada orang kebanyakan ya. Gitu. Jadi ketika puasa pun yang disesuaikan, meskipun makan tetap harus 3 kali sehari, ya glukosa itu nggak boleh banyak gitu. Maksudnya adalah tetap ada takarannya. Betul. Tapi takarannya ini nanti apakah misalkan kalau pas pagi, siang, malam gitu ya. Nah, yang siang ini apakah diikutkan di yang pagi atau bagaimana itu, Dok? Prinsipnya kan itu tadi ya, menyambung dari defisit kalorinya. Intinya kalau misalnya dalam sehari kita butuh 2000 kilokalori, nanti diborong semalaman terus semuanya apa enggak gitu kan? Betul. Sebenarnya nggak masalah sepanjang pengaturannya itu tepat gitu. Intinya yang perlu digarisbawahi di sini adalah jam makannya dulu. Setelah buka puasa jangan langsung banyak dan jangan langsung gula. Gitu. Berarti paling nggak air putih dulu. Betul, air putih dulu. Gitu ya. Kemudian nanti baru camilan-camilan. Boleh, itu pun harus yang rendah gula. Tetap ya. harus diingat prinsipnya itu. Jadi bukan karena kita puasa, kalorinya defisit, terus kita boleh awur-awuran makan gula yang biasa nggak dimakan. Dan itu tetap suntik insulin itu tetap masuk ya? Tetap masuk, gitu. sesuai dengan aturannya. Karena apa? Ketika kita puasa, seharian kita kondisi puasa, lalu kita makan, katakan misalnya banyak tuh kolak atau es buah atau apa teh manis banget gitu, akhirnya akan terjadi lonjakan gula darah yang mantap banget kan. Dari kita kondisi puasa seharian, gula darahnya mungkin sudah terkontrol, langsung makan begitu banyak, gula masuk banyak banget. Sementara padahal pada pasien dengan diabetes, problem utamanya kan resistensi insulin di metabolisme. Betul, akhirnya mekanisme kompensasinya nanti yang dikhawatirkan nggak bisa bekerja dengan baik, malah yang sudah terkontrol berantakan lagi. Gitu, oke. Terus kalau untuk yang penderita penyakit lambung nih, Dok, bagaimana? Karena kan kalau penyakit lambung itu kan biasanya makannya itu harus sedikit tapi sering gitu ya. Nah, yang benar banget. Pada saat puasa ini kan jeda makannya itu lama gitu. Nah, biar kiatnya itu biar dia itu bisa menjalani puasa dengan sehat, tetap bugar, itu bagaimana tanpa merasakan sakit gitu di lambungnya? Sebenarnya justru yang menarik di sini adalah tadi Mbak Titin katakan, kita kan kalau orang sakit lambung sedikit-sedikit tapi sering ya. Ketika puasa 8-12 jam nggak ada masuk makanan sama sekali. Tapi menariknya justru di sini malah bisa jadi salah satu solusi gitu. Ya Masya Allahnya ya, memang salah satu hikmahnya mungkin itu. Jadi asam lambung itu kan naik ketika ada makanan salah satunya ya. Jadi kita makan terus ada mekanismenya, salah satunya adalah asam lambung naik, ada lonjakan di situ. Pencetusnya gitu ya. Nah betul, pencetusnya ada makanan masuk, termasuk nanti mungkin ada makanan-makanan yang lebih hebat lagi bikin asam lambungnya naik, kayak pedes atau minyak-minyak, santan, kopi, terus apalagi ya coklat, mungkin beberapa orang sensitif, kafein gitu, itu bisa bikin asam lambungnya makin naik. Kenapa puasa bisa bikin justru lebih terkontrol padahal dia kan nggak makan sama sekali tuh seharian? Betul. Karena dia cenderung sistem pencernaan kita itu beristirahat lebih lama daripada biasanya gitu. Kalau dari yang saya pahami, prinsip makan sedikit-sedikit tapi sering itu kan tujuannya biar produksi asam lambungnya itu cenderung lebih terkontrol, stabil, nggak yang langsung tiba-tiba naik banget karena makanan banyak seketika. Nah, ketika puasa dia kan dalam kondisi istirahat terus. Jadi produksinya juga cenderung akan lebih stabil. Gitu. Tapi kalau untuk yang penderita dia memang sedang kambuh gitu, itu masih boleh puasa atau lebih baik dia nggak puasa dulu? Di sini penting untuk
setiap orang ya, termasuk kita untuk memahami bahwa asam lambung itu nggak sama setiap orang. Oh, gitu. Jadi kalau secara teori ada sakit lambung yang dia ketika dikasih makanan justru membaik, ada yang dikasih makanan dia makin sakit. Oh gitu. Betul. Kira-kira gimana dok? Kok bisa seperti itu gitu? Sebenarnya kalau kita ngomongin yang dua jenis itu kaitannya sudah ada luka ya di lambungnya. Jadi lukanya apakah dia di lambungnya atau lukanya di usus 12 jarinya. Oh, berarti berat ringannya ya. Betul, berat ringannya dan lokasi luka erosinya di mana gitu. Nah, makanya memang tetap harus yang dipahami pertama adalah setiap orang itu harus tahu banget triggernya apa yang bikin dia kambuh gitu. Terus kembali lagi ke kebiasaannya. Sudah bagus selama 8 sampai 12 jam, enakan produksinya stabil. Begitu buka ya jangan langsung dikasih yang pedas-pedas atau jangan langsung banyak makan. Tetap prinsip sedikit tapi seringnya berlaku ketika malam hari. Berarti pada saat dia buka paling enggak dia juga mengatur komposisinya ya, gitu ya, sedikit pelan-pelan dulu gitu Bu. Berarti nggak boleh langsung nih makan makanan yang berat gitu ya, mungkin kayak cemilan-cemilan dulu. Atau sayur, mungkin makan malamnya nanti setelah taraweh gitu. Sebaiknya begitu sebenarnya, tapi ya silakan yang pada prakteknya agak susah ya. Kita menyampaikan yang idealnya seperti itu gitu ya. Bagi yang sehat aja pun biasanya begitu ini, apalagi puasa pertama gitu ya. Biasanya udah nggak sabar senandung tuh dah. Oke, sahabat Bunda, mungkin ada yang mau bertanya bisa ya. Nanti saya bacakan itu. Kemudian berlanjut lagi nih dok, apa sih yang harus diperhatikan pada saat puasa biar tubuh kita tuh tetap prima gitu? Oke. Yang pertama, kalau puasa kan memang kaitannya sama kita nggak ada asupan ya. Meskipun sebenarnya dimajuin ketika cuma sahur. Beda aja ya. Ketika sahur kita udah makan sahur, terus pagi jadi nggak sarapan gitu. Justru di sini adalah pentingnya kita nggak terus berubah kebiasaannya. Karena kadang-kadang orang ketika puasa kan langsung vibe-nya tuh jadi kayak letih, kayak nggak puasa nih loyo, nggak ada tenaga nih gitu. Nggak mau ngapa-ngapain, betul. Tidur. Rebahan, gitu. saya rebahan. Kok bisa gitu? Kayaknya tuh kalau puasa tidurnya enak sekali gitu. Gimana itu? Iya ya, masa sih? Beda gitu. Apa karena kita bangunnya pagi gitu ya, masih ada efek ngantuk gitu tidur, kan? Kemudian pada saat habis buka kita lanjut sholat tarawih, tadarusan sampai malam, jadi mungkin pola tidurnya itu kurang gitu. Itu bisa berpengaruh atau bagaimana? Bisa banget sih, dari segi kebiasaan yang tiba-tiba berubah itu ngefek banget sama kita, staminanya juga ikut turun. Betul. Apalagi tadi ya asupannya kan juga berkurang. Cuma tipsnya bagaimana untuk menghadapinya, maksudnya untuk bisa tantangannya tetap fit, gimana caranya kita nggak ngikutin polanya itu, dalam artian memang kurang tidur, ngantuk terus tuh, pingin rebahan terus. Oke, dirasain, maksudnya jalanin aja gitu. Kita kerja, maka tadi saya bilang sama tim nggak ada yang berubah, saya mau puasa atau enggak kerjanya gitu-gitu aja. Nah, ya ikutin aja, toh satu kita punya badan kita tuh pinter banget loh adaptasi gitu. Jadi kalau Mbak Titin rasain atau lihat-lihat ya hari pertama, kedua, ketiga, minggu pertama deh, kan rasanya kayak yang paling berat tuh biasanya hari pertama gitu ya. Tapi lama-lama biasa aja tuh. Bahkan gitu kadang kan. Kalau yang saya alami pribadi gitu ya. Kalau biasanya tuh kalau sudah berapa hari itu buka aja cukup dengan minum aja sudah gitu kenyang kan. gitu. Mantap dapat tipsnya gimana terus dong nanti lebaran. Itu kok bisa gitu. Nah iya, balik lagi memang badan kita ya Masya Allahnya memang Allah tuh siapkan untuk pinter banget kompensasi kalau istilah kami ya. Jadi mekanisme kompensasi di mana dia beradaptasi dengan perubahan gitu, entah itu perubahan positif atau negatif sebenarnya. Jadi kalau katakan puasa kita berubah rutinitasnya, asupannya berubah, mungkin 1-2 hari dia akan mengalami jet lag gitu ya. Tapi lama-lama akan, badannya bisa baca, sekarang gini nih sistemnya, polanya begini, jadi berarti saya harus mengubah metabolismenya buat seperti ini. Itu satu. Justru jangan berubah, jangan diikutin pengen tiduran terus, pengen rebahan terus begitu. Harus aktivitas banyak gitu ya. Yang kedua, disarankan untuk tetap, kalau yang biasa olahraga tetap olahraga sih gitu. Nah, olahraga ini gimana caranya kita tuh bisa tetap olahraga dengan fit ya,
tetap bugar gitu seperti biasa? Apakah olahraganya itu yang tadinya misalkan lari berapa kilo, 2 kilo gitu, kita turunin gitu, atau kita masih bisa nih olahraga seperti biasa, seperti kita tuh nggak puasa gitu? Oke, jadi ini secara teori ya Mbak Titin. Secara teori, practically saya bilang ini idealnya dan secara ya. teori. Ya, jadi kalau secara teorinya dan idealnya memang olahraga itu tetap dianjurkan. Apalagi bagi yang biasa olahraga ya, dia biasa workout, kalori keluar sekian gitu, rutinitasnya biasa gerak badannya, tetap dianjurkan olahraga tapi dengan garis bawah intensitasnya yang ringan gitu. Karena kan olahraga ada yang intensitasnya ringan, sedang, berat gitu. Nah, mungkin kayak jogging kayak gitu ya. Betul, jogging kecil-kecil, jalan atau yoga bisa juga gitu. Nah, karena apa ya, itu tadi terbatas energi yang kita punya. Terus juga nggak bisa kita begitu selesai olahraga cairan kan pasti akan keluar banyak ya Mbak, bareng sama keringat segala macam, resiko dehidrasi tetap ada kalau intensitasnya terlalu berat. Makanya untuk ngakalin sebenarnya, ini saya nggak tahu ya apakah relate atau tidak dengan ibu-ibu yang kalau sore masak, olahraganya sebelum buka puasa sebenarnya. Makanya yang paling bagus itu sebelum buka puasa atau dibalik habis buka puasa habis gitu buka ya. puasa. Ada beberapa yang ngakalinnya sebelum buka puasa adalah fungsinya agar nanti ketika butuh cairan segala macam bisa langsung ya gitu. Maksudnya nggak jauh-jauh dari ininya. Ada yang habis puasa juga biar intinya dia resiko dehidrasinya bisa lebih diantisipasi. Ya. Nah, cuma prinsipnya di sini mana aja yang paling nyaman untuk yang biasa melakukan gitu aja sih. Kalau pas itu. mau sahur? Terlalu pagi ya? Saya nggak yakin ada orang yang mau olahraga sebelum sahur, Bu. Sebenarnya siapa tahu dok. Sebenarnya kalau olahraga itu paling bagusnya itu di pagi hari, siang hari, atau malam. Yang rutin dan konsisten. Ya. Oh gitu. Betul. Terpancang pada waktu ya? Ternyata tidak. Karena ada orang yang bilang sebelum aktivitas olahraga dulu biar segar segala macam. Tapi ternyata ada sebagian yang lebih nyaman menjalaninya ketika sudah selesai semua, dia olahraganya lebih nyaman dalam arti udah nggak ada kepikiran ngelakuin apa-apa kayak gitu, udah selesai semua kerjaannya, itu bisa jadi tempat buat dia sambil ngelepasin beban kerjaan segala macam gitu. Intinya sih di sini adalah ketika kita ngomongin olahraga, konsistensi nomor 1 sih Mbak. Oh gitu, berarti Betul. harus rutin ya, karena nanti berkaitannya dengan ini ya, jantung gitu ya. Nah itu kalau kardio ya, olahraga kan juga macam-macam. Jadi kaitannya ya dengan jantung bisa, dengan metabolisme tubuh secara umum bisa gitu. Tapi kalau kita mengerucutkan pada kaitannya olahraga pas puasa, ya intensitasnya 1 itu tadi yang ringan aja. Karena resiko dehidrasinya kan gede ya, nggak jadi puasa masuk IGD lagi. Temu saya. Bukannya sehat malah sakit ya. Gitu. Oke, ada beberapa lagi nih untuk yang puasa bagi ibu hamil atau yang menyusui. Nah, ini mungkin banyak nih ibu-ibu di rumah nih yang lagi menyusui atau bahkan mungkin sedang mengandung gitu. Gimana biar dia itu bisa melaksanakan ibadah puasa dengan baik gitu. Ini dari sisi kesehatan ya, dari sisi kesehatan dulu. Yang pastikan kalau kehamilannya memang tidak beresiko gitu. Dalam arti kan nggak semua orang itu aman ya, safe gitu untuk puasa. Jadi ketika memang dari awal kehamilan itu sudah sering ada tanda mungkin ngeflek atau bahkan dia harus bed rest, ada ya. Jadi harus tiduran terus untuk menjaga kehamilannya tetap aman. Berarti memang harus konsul dulu, jadinya kuat nggak nih diajak puasa gitu. Karena nggak tahu dia tetap harus dapat asupan terus menerus atau dia bisa nih diajak bareng nggak dapat makan minum sama sekali selama 8-12 jam. Itu syarat pertama adalah bahwa itu kehamilan yang sehat. Ketika kehamilannya ternyata dalam pemantauan, dalam tanda kutip memang dia dari awal sudah ada keluhan-keluhan, beresiko tinggi, ya sebaiknya memang tetap harus ada konsul dulu sama dokter kandungannya ACC puasa atau tidak. Nah, untuk kehamilan yang tidak bermasalah, tipsnya saya rasa sama sih sama orang-orang kebanyakan, nggak ada kondisi yang khusus. Cuma memang karena dia lagi hamil, mungkin kebutuhannya akan lebih besar ya.
gitu. Jadi ya kenali sama alarm diri sendiri aja lah gitu. Ada nggak pantangan-pantangan makanan gitu yang dimakan pada saat puasa kayak gini? Pada saat buka puasa. Iya, buka puasa sama mungkin pas dia sahur biar kita nggak terhindar dari beberapa penyakit kayak gitu. Untuk ibu hamil atau untuk semua? semua. Oh, untuk semuanya. Ini udah selesai tema ibu hamilnya. Oke, satu manis ya, warning banget sih sebenarnya untuk makanan manis. Kita takjil segala macam tuh isinya gula semua. Makanya kadang-kadang kalau tadi di awal dibilang puasa bikin berat badan turun, banyak juga yang puasa malah jadi makin nambah kan. Makin gemuk ya. Betul, karena ya itu semuanya dimakan. manisnya. Gula tuh cepet banget bikin naik. Nah, itu manis ya, jangan terlalu banyak manis, secukupnya aja. Terus kedua, minyak itu nanti mungkin hubungannya sama kolesterol sama lambungnya naik juga gitu. Terus santan, kafein, intinya makanan-makanan yang memang dia bikin produksi asam lambungnya semakin tinggi. Padahal posisinya kita puasa ya itu tadi kan, ada badan itu juga sedang berusaha untuk adaptasi kan, dimana ketika bisa itu justru bisa jadi support untuk detoxnya kita. Tapi ketika diganggu dengan makanan yang terlalu manis, terlalu banyak lemak, terlalu berminyak, intinya segala sesuatu yang terlalu kan nggak baik ya. Betul. Ya sudah, tujuan detoxnya nggak bisa tercapai. Oke, terakhir nih dok, mungkin bisa disampaikan pesan untuk teman-teman semua ini yang di luaran sana, gimana kita bisa menjaga kesehatan kita selama puasa, bisa beraktivitas seperti biasa. Semangat. Semangat. Apa ya? Triknya apa itu? Tips and trik. Iya, Apa tips and ya? triknya. Agar tetap prima itu tadi ya sebenarnya ya Mbak Titin. Betul. Intinya tetap dibikin pola seperti biasanya aja, jangan karena kita puasa terus jadi semuanya serba lemes sih gitu. Terus yang kedua, prinsipnya kalau ada orang bilang semua penyakit itu sumbernya dari apa yang kita makan, itu kurang lebih sebenarnya bener sih gitu. Termasuk itu tadi, kita atur asupan makan kita, apa-apa yang masuk, apa-apa yang kita batasin, terutama ya itu tadi gula, lemak, segala makan makanan olahan, makan makanan instan. Sekarang kan segala-galanya boba macam-macam, terus makanan kalengan diminimalisir aja lah sebaiknya gitu, karena secara nggak langsung efeknya juga nggak terlalu bagus sebenarnya itu. Terus olahraga, oke. Kalau yang biasa olahraga silahkan tetap dilanjutkan dengan catatan intensitasnya yang ringan-ringan aja, tetap konsisten. Dan kalau bisa ya jangan pas tengah-tengah puasa sih. Gitu. Menjelang Betul, gitu ya. menjelang buka puasa atau setelahnya Ya, begitu boleh. nanti, haus langsung buka. Tapi jangan terus minum es buah ya, yang gitu. manis banget. Harus air putih dulu. Oke. Baik, waktu jualah yang memisahkan kita. Terima kasih sekali Sama-sama, Mbak Dokter Titin. Anissa, sangat bermanfaat sekali. Amin. Semoga teman-teman yang di luar sana sudah terbuka semuanya nih. Oh, ternyata ya. triknya seperti ini agar kita tetap menjalankan ibadah puasa dengan Minimal baik. memacu rasa ingin tahu ya, jadi nanti bisa Oke, belajar iya, sendiri betul, di rumah. Betul. Baik, saya tutup pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.